Sebentar ya. Halo, selamat sore semuanya, adik-adik semua. Selamat sore. Sore, Kak. Keren nih, aduh, adik-adik. Jelek banget. Menggelegar semuanya. Coba kakak mau absen dulu sebelum dimulai. Coba kakak mau lihat nih mana adik-adik yang mukanya ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Coba deh, pasti udah pada mandi semua, udah pada makan sore semua nih, jangan-jangan nih. Coba adik-adik mana? Wih, keren. Coba dong kasih jempolnya semuanya begini. Kasih jempol duduk. Bilang amin. Duduk. Udah nggak mainin. Yes. Oke. Ya, adik-adik semua yuk. Sebelum Amin. apa? Ya, yuk adik-adik sebelum kita mulai kita mau lipat tangan dulu ya. Nah, tapi sebelumnya kakak mau sapa juga nih semuanya nih guru-guru yang ada di sini nih. Halo guru-guru semua, apa kabar? Halo, bilang Baik. Wah, kakak lihat nih ya, semuanya pada sukacita hari ini. Ya, ada siapa tuh? Ada, kakak Arka dan Sean. Halo kakak Arka dan Sean. Widih, keren. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pada sore hari ini, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik semua sudah siap? Sudah? Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada sore hari ini, kalau Bapa Tuhan Yesus memberkati kami dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih, berkati kami semua, berkati teman-teman, berkati guru-guru. Sebentar kami akan beribadah, Abi walaupun secara online.
tapi kami beribadah sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih, pimpin kami semua dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kakak mau share screen dulu ya. Sudah terlihat belum di layar share screen-nya? Nah, nanti kita akan akan satu pujian saat sore hari ku datang lagi. Nah, itu kan di share screen-nya saat pagi hari ya. Tapi nanti kita ganti karena ini hari sore hari, kita akan ganti jadi saat sore hari. Nah, adik-adik, yuk kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Semuanya kita bernyanyi di tempat masing-masing, keluarkan suara. Karena Tuhan Yesus hadir bukan hanya di sini, tapi di rumah adik-adik juga. Amin. Yuk, kita naikkan pujian ini. Saat sore hari, ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Nah, adik-adik, lagu ini yang mengatakan saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri. Selanjutnya ada tulisan apa adik-adik? Mengucap syukur. Nah, hari ini adik-adik coba lihat. Semuanya dalam keadaan yang sehat kan? Betul nggak? Semuanya dalam keadaan sehat, semuanya bisa makan yang baik, semuanya Tuhan pelihara. Nah, sebab itu kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Yuk, sama-sama ya, sungguh-sungguh ya memuji Tuhannya ya. Katakan, saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbinganmu Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup mata, sama-sama katakan, saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri. Katakan memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan
tinggikan, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, katakan ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari adik-adik, semuanya tutup mata dan lipat tangannya yang baik. Kakak akan berdoa sebelum kita memuji Tuhan pada pagi hari. Mari sama-sama ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau memuji Tuhan. Berkati kami, pimpin kami. Kami mau bersama-sama dengan teman-teman kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, boleh nggak kasih tepuk tangannya yang kencang di tempat adik-adik semua? Coba. Nah, kalau adik-adik yang sendiri, tosnya begini sendiri. Tapi kalau adik-adik yang bertiga, berdua, boleh kasih tos kiri kanan. Oke. Mana tosnya? Kakak belum lihat nih tosnya nih. Waduh. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau kasih pertanyaan sama adik-adik nih. Oke. Nah, adik-adik, siapa yang mau mencari yang mau menerima upah yang besar di surga? Yo, siapa? Semuanya pasti mau ya, terima upah di surga, menerima berkat Tuhan yang melimpah, menerima berkat Tuhan yang besar bagi kita semua. Suaranya kecil. Ada satu pujian, ya kan? Kalau kita mau menerima upah yang besar di surga, apa harusnya? Kita kerja buat Tuhan Yesus, memuji namanya, ya kan? Dan berjalan mencari jiwa untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada satu pujian nih. Pujiannya mengatakan, tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik sudah tahu belum lagunya semuanya? Sudah? Sudah tahu? Yuk, naikkan pujian ini adik-adik ya. Ayo tepuk tangannya adik-adik, tepuk tangannya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, kalau kita apa sih Kak artinya Kak tanganku kerja buat Tuhan? Ayo adik-adik bisa jawab nggak ini? Tanganku kerja buat Tuhan. Apa coba siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa? Tanganku kerja buat Tuhan. Nah,
Adik-adik semua, kakak mau tanya nih sebelum adik-adik jawab. Nah, lagu ini adik-adik, maaf ya. Nah, lagu ini kapan sih kita nyanyiin biasanya kalau di sekolah minggu? Ada yang tahu nggak? Ayo, kapan coba? Lagu ini biasanya dinyanyikan saat kapan waktu di sekolah minggu? Ada yang tahu? Sebelum apa? Ada yang tahu? Sebelum memberi persembahan, sebelum kolekte. Nah, tapi kita kan nggak ada kolekte ya, adik-adik ya, di online. Nah, biasanya kita nyanyikan saat kita memberi persembahan. Kenapa? Tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik yang mengedarkan kolekte itu juga apa? Kerja buat Tuhan juga, adik-adik ya. Memuji namanya, ya kan? Lalu adik-adik kalau bisa ya punya teman atau punya saudara, adik-adik bilang gini, yuk ke sekolah minggu yuk. Kita ketemu Tuhan Yesus yuk. Kita bisa memuji Tuhan sama-sama dengan firman Tuhan. Nah, itu artinya kakiku berjalan mencari jiwa buat Tuhan Yesus. Nah, pasti Tuhan akan memberikan upah yang besar di surga. Nah, adik-adik, kalau kita memberi sesuatu kepada Tuhan Yesus pun juga tetap harus dengan hati yang senang, dengan hati sukacita. Yuk, adik-adik, jika pujian ini sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya, tepuk tangan adik-adik semuanya, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi, adik-adik. Tahu nggak lagu ini, adik-adik? Nah, ini lagu juga sama adik-adik nih. Coba lihat tuh di layar screen-nya. Berilah yang baik. Nah, adik-adik, tahu nggak temanya pada minggu ini apa? Ayo, tahu nggak apa? Siapa yang bisa jawab? Mana suaranya? Nggak ada yang kedengeran nih. Nggak ada yang buka suaranya. Apa tahu temanya? Wah, pasti pada nggak tahu kan? Nih, temanya kasih tahu ya. Temanya adalah memberi yang terbaik. Memberi yang baik. Nah, adik, pujian ini mengatakan berilah yang baik karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Memberikan apa? Wah, banyak. Orang tua yang terbaik, ya kan? Orang tua pasti memberikan kita juga yang terbaik. Apalagi Bapa di surga. Amin, adik-adik. Amin. Nih, pujian ini adik-adik. Tahu nggak lagunya ini, adik? Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Haleluya, adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang sudah nggak sabar nih mau dengar firman Tuhan pada sore hari ini? Coba tangannya mana kakak mau lihat? Ya, yang mau dengar cerita firman Tuhan? Luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, tapi adik-adik harus janji ya, duduknya yang manis, ya kan? Karena anak Tuhan yang manis, pasti duduknya akan manis.
ya kan? Nggak sambil makan, nggak sambil minum, tapi sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, nih lagunya adik-adik nih. Sudah lihat di layar screen-nya? Oke. Yuk, dengan sikap yang baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari siapkan sama-sama adik-adik, katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama sekali lagi katakan adik-adik, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Kalingling yang akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah melalui Zoom. Tuhan, pada sore hari ini kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, buka telinga kami, buka mata kami Tuhan, buka hati kami juga, agar firman-Mu yang disampaikan oleh guru kami boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga setiap firman yang boleh
disampaikan itu kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati juga guru yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik boleh duduk dengan posisi yang menurut adik-adik nyaman, tapi tetap fokus. Kita mau dengerin cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Oke, sebentar. Ya. Mana gambarnya? Bentar ya. Oke. Nah, adik-adik, kalau kakak saya punya gambar seperti ini nih, menurut adik-adik ini gambar apa ya? Ada yang boleh kasih komen nggak? Persembahan. Persembahan. Oke, hebat. Betul sekali, Kairi. Ada lagi adik-adik yang lain? Apa ini? Ceritanya ini gambar apa sih, Kak? Gitu. Amal. Amal. Oke, boleh juga. Yang lainnya? Menabung. Menabung. Bisa juga menabung. Yang lainnya ada lagi nggak? Sedekah. Apa? Apa mana mah? Ingin. Sedekah. Aku mau kebalik aja deh. Mama kebalik. Kebalik mah. Oke, betul sekali adik-adik. Tadi dari gambar yang kakak sajikan ini, adik-adik ada yang berpendapat, oh kak ini persembahan kak, oh ini ada nabung kak, terus ada lagi nih amal kak untuk apa namanya memberikan uang untuk bersedekah gitu. Nah itu ada betulnya juga. Nah kakak mau bercerita nih tentang sepasang suami istri bernama Ananias dan Ibu Sapira. Wih, apa hubungannya nih Kak sama persembahan? Yuk kita saksikan gambar kita berikutnya. Ya, judulnya Ananias dan Sapira. Nah, ada bapak dan ibu bernama Ananias dan Sapira. Nah, bapak dan ibu ini hendak menjual sebidang tanah yang dimilikinya. Nah, kemudian dari hasil penjualan tanah tersebut, mereka ingin memberikan sebagai persembahan kepada rasul-rasul. Maksudnya semacam memberikan kayak perpuluhan deh dari hasil tanah yang dijual. Tetapi, nah si bapak dan si ibu ini punya pikiran jahat nih. Ibu bapak ini hatinya udah tertutup oleh iblis sehingga punya pemikiran jahat. Ah, ngapain juga? Masa hasil penjualan tanah kita serahkan semuanya untuk gereja gitu. Ah, nggak usah, sebagian aja deh. Sebagian lagi kan kita bisa buat pakai nih buat kebutuhan yang lainnya nih. Bisa buat jalan-jalan nih, buat tamasya nih, atau buat beli yang lainnya. Nah, oke, akhirnya mereka sepakat dan mereka menyisihkan sebagian dari hasil penjualan tanah itu untuk disimpan, tidak diserahkan kepada bendahara yang berhak menerimanya. Nah, kemudian Bapak Petrus dengan hikmat yang dari Tuhan berkata nih kepada Ananias, kenapa Bapak Ananias tidak jujur dengan persembahan yang hendak diberikan? Kenapa hasil penjualan tanah tersebut tidak diserahkan semuanya gitu? Kenapa harus disimpan? Tapi Bapak Ananias ini berdusta, berbohong, mengatakan bahwa oh ini udah semuanya kok hasil dari penjualan tanahnya nih kami persembahkan buat bendahara gereja gitu. Nah, tetapi Bapak Petrus marah nih karena
Bapak Ananias berbohong. Kenapa? Bapak Ananias ini mendustai Tuhan. Itu tidak berkenan ya adik-adik, di hadapan Tuhan tidak boleh berbohong. Kemudian Bapak Petrus menghardik Bapak Ananias, mengatakan bahwa Bapak Ananias nih hatinya sudah ditutupi oleh iblis nih, sehingga mendustai Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ananias ini rebah dan meninggal. Kemudian tubuh Bapak Ananias ini digotong keluar oleh orang-orang muda yang ada di tempat itu. Kemudian beberapa waktu kemudian istrinya Bapak Ananias yang bernama Ibu Safira dipanggil juga nih sama Bapak Petrus. Ibu Safira, apakah betul itu uang adalah hasil dari penjualan tanah itu adalah sudah semuanya? Kemudian Ibu Safira mengatakan, iya betul. Wah, ternyata Ibu Safira berdusta lagi nih. Kemudian Bapak Petrus marah kepada Ibu Safira. Kenapa Ibu juga bersekongkol dengan Bapak Ananias, berdusta, membohongi Tuhan? Kemudian Bapak Petrus mengatakan bahwa itu tidak boleh, tidak baik ya adik-adik, tidak berkenan nih apa yang dilakukan oleh Ibu Safira dan Bapak Ananias ini tidak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Akhirnya Ibu Safira ini merebah dan akhirnya meninggal juga. Nah, kemudian Bapak Ananias dan Ibu Safira akhirnya meninggal. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, kenapa kok Bapak Petrus bisa marah ya sama Ananias dan Ibu Safira ini gitu? Karena Bapak Ananias dan Ibu Safira ini berbohong. Dia tidak sepenuhnya jujur dengan apa yang dilakukan. Dari persembahan yang harusnya 100% diserahkan kepada bendahara gereja, tetapi dia menyimpannya sebagian karena Bapak Ananias dan Ibu Safira ini hatinya sudah tertutup oleh iblis sehingga dia mendustai Tuhan. Tidak hanya mendustai manusia, tetapi juga mendustai Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita hendak memberikan persembahan seperti yang tadi gambar di awal tadi, hendaklah kita harus sepenuh hati, tidak bersungut-sungut, tidak merasa terbeban. Artinya ketika papa atau mama memberikan uang persembahan sejumlah uang tersebut, hendaklah berikan seluruhnya. Jangan dipikir-pikir, sayang mendingan sebagian buat beli es krim nih. Kan papa mama nggak tahu nih, gereja juga nggak tahu nih, kalau saya ngasih cuma sebagian. Nah, itu perbuatan yang tidak baik ya adik-adik. Karena mata Tuhan melihat apa yang adik-adik lakukan. Kalau papa mama menyediakan persembahan sekian, harus memberikan sekian. Karena itu adalah haknya Tuhan. Adik-adik juga tidak boleh berdusta nih. Wah, pura-pura nih masukin kantong kolekte, pura-pura aja tangannya masuk padahal uangnya nggak dikasih. Nah, itu juga tidak baik ya adik-adik. Nah, dari cerita kejadian yang dialami oleh Bapak Nias dan Ibu Safira ini kita belajar. Ketika kita memberikan persembahan, hendaklah persembahan itu kita berikan dengan penuh sukacita, dengan hati yang senang dan rasa ucapan syukur. Tidak ada beban bahwa hanya sebagian saja atau nggak usah deh, yang lain juga ngasihnya ini sebagian kecil gitu. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Kalau dikasihnya 10, ya berikanlah 10. Kalau diberikan 5, serahkan juga 5. Oke adik-adik. Sekiranya cerita kakak yang saya sampaikan pada sore hari ini dapat dipahami adik-adik
dan dapat kita praktekin dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, sebentar. Nah, kita akan berdoa untuk cerita firman Tuhan ya, agar firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan ini boleh menjadi berkat buat adik-adik dan bisa dipraktekin di dalam kehidupan adik-adik. Oke, kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disebar pada sore hari ini. Tuhan, meskipun kami kecil Tuhan, meskipun kami masih belia, mungkin kami nggak terlalu paham Tuhan maksudnya, tapi biarlah Roh Kudus membantu kami untuk dapat memahami firman Tuhan yang kami dengar hari ini, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, yang turut perintah-Mu Tuhan. Berikan kami Roh Kudus Tuhan, agar bisa memampukan kami untuk melakukan yang terbaik dan memberikan sesuatu dengan rasa sukacita dan senang hati. Tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, dan tidak iri hati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kakak serahkan kepada bagian yang menyampaikan ayat hafalan. Silakan kakak. Oke, makasih Kak Lingling buat firman-Nya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Adik-adik bersiap ya, kita belajar sama-sama ya. Ya, nanti kakak minta bantu kakak Sipra, iya tayangin. Ayat hafalan kita minggu ini, tadi kita udah dengar cerita tentang kita harus memberikan persembahan yang baik ya, memuliakan Tuhan dengan harta kita ya adik-adik. Nah sekarang kita mau belajar ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita lihat nih ayat hafalan kita apa sih hari ini? Apa sih bunyinya? Iya. Tuh, ada gambar apa tuh? Wah, keren ya. Ada matahari, ada awan, ada burung. Wah, ya. Ada baju yang lagi dijemur. Bajunya warna apa tuh? Wah, ada baju warna kuning, hijau ya, ada baju warna orange, juga ada baju warna putih kombinasi biru. Wah, keren. Bajunya lagi dijemur tuh adik-adik. Tapi lihat deh adik-adik ya, di bajunya itu ada tulisan tuh adik-adik ya. Adik-adik bisa baca? Ya, kita baca sama-sama ya. Dari baju yang warna kuning dulu, terus baju yang warna hijau disambung dengan baju yang dijemur tuh warna apa tuh? Warna salem ya, atau warna apa? Orange, warna salem. Terus baju yang warna putih kombinasi biru. Yo, sekarang kita baca sama-sama baju yang pertama yang warna kuning ya. Coba adik-adik baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Iya. Suaranya mana nih yang lain? Yuk adik-adik sama-sama ya. Baju yang pertama baju warna kuning. Lanjut lagi baju yang warna hijau. Nanti dilanjut lagi baju yang warna apa ya? Ya salem atau warna apa sih? Orange adik-adik. Ya, terus yang terakhir yang warna putih ya, putih biru tuh. Oke, yuk sama-sama ya kita baca ya. 1, 2, 3. Muliakan Tuhan dan pertama dari penghasilanmu. Iya, banyak yang ngomong ya. Coba kakak Catherine boleh bacain Catherine.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Iya. Udah dihafalin, diresapi. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dari penghasilanmu. Iya, oke ya. Nah, kayaknya ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Udah disimpan, udah diingat-ingat. Sekarang bajunya kayaknya udah kering tuh yang warna kuning. Nah, kita angkat dulu ya, Dek. Nah, kita angkat dulu ya, adik-adik tuh. Kita angkat dulu. Hilang bajunya. Udah diangkat karena sudah kering. Ya. Nah, sekarang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Oke, pinter semuanya. Hebat. Sekarang kayaknya kakak lihat tuh baju yang warna hijau juga udah kering. Wah, sebelum hujan kakak mau angkat dulu nih bajunya nih. Baju siapa nih yang warna hijau nih? Iya. Ayo baca lagi mulai dari yang baju kuning tadi terus hijau dilanjut yang masih ada di jemuran. Oke, 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Hebat adik-adik semuanya. Iya, masih ada baju oranye sama baju putih. Wah, kayaknya baju yang warna orange itu juga udah kering ya adik-adik ya. Wah, udah kering, kita angkat ya. Wah, kita angkat bajunya. Aduh, tinggal sisa 1 baju tuh di jemuran. Nah, coba adik-adik masih ingat dari baju yang kuning? 1, 2, 3. muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Iya, hebat, pinter. Kakak lihat tuh ya, kayaknya cuaca sudah mulai mendung. Wah, sudah mulai mendung. Aduh, turun hujan. Wah, hujan. Buru-buru diangkat. Yuk, bajunya kita angkat. Iya, mumpung hujannya belum turun deras ya, nanti bajunya basah deh ya. Wah, jemurannya udah kosong, bajunya udah nggak ada. Yuk sekarang kita baca dari baju yang warna putih, baju yang warna putih biru tadi. 1, 2, 3. Muliakanlah nama Tuhan dan pertama dari penghasilanmu. Iya, coba kakak mau dengar suaranya Kevin. Coba Kevin. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Dari segala penghasilanmu. Oke, pinter adik-adik semua. Nah, sekarang ada yang tahu nggak ayat dapat di mana ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Yuk, kita lihat sama-sama ya. Ayatnya di mana adik-adik? 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 9. 9 ya. Amsal 3 ayat 9. Sekarang mau kasih tahu untuk adik-adik yang kelas kecil, ayat hafalannya cukup dari baju yang kuning sama baju yang hijau aja. Yuk yang kelas kecil baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 9. Iya, hebat. Itu untuk kelas kecil. Untuk kelas besar,
semuanya ya. Coba untuk yang kelas besar 1, 2, 3. Mulia 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Iya. Ya, adik-adik. Oke, itu kurang dari segala ya, segala penghasilanmu ditambah di situ ya. Maaf ya, dari kurang tuh dari segala penghasilanmu ya, yang terakhir untuk kelas besar. Oke, adik-adik, itu ayat hafalan kita minggu ini ya. Jangan lupa ya, adik-adik dihafalkan dan melalui grup WA. Kakak tunggu ya, adik-adik kalian hebat. Cuci tangan sana. Oke, makasih adik-adik ya. Sekarang kita langsung absen aja ya, Kak. Absen ya. Saya main kipas. Nah, adik-adik kakak mau absen yang hari ini. Coba kakak ya. Hadir. Sini. Mael, Hadir. Mael, Hadir. Abel, mana Abel yang cantik? Mana Abel? Iya. Abel, kamu keren banget ya. Yes, ini pinter. Ada Kairi, mana Kairi anak hebat? Kairi. Iya, Kairi. Ada wah kakak nih udah besar nih. Ya, Kakak Cira, mana Cira? Kakak Cira apa Kakak Cia? Halo Cia, tuh Kakak Cira. Mana Kakak Cira? Kakak Cira udah menghilang kah? Kakak Cira mana? Nggak ada. Oke, ada Noel. Wah, udah keluar ya, udah out ya. Ada Catherine, Kylie. Iya, Kylie. Kevin. Hadir. Excel. Alexa, cantik. Halo Alexa. Iya, ada yang belum dipanggil? Udah semua ya? Iya. Nah, adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalannya kakak tunggu. Yang minggu lalu masih sedikit yang ngumpulin. Ya, ayo semangat lagi. Oke? Ya, adik-adik, ditunggu ya ayat hafalannya. Ya, udah itu aja ya adik-adik ya untuk ayat hafalan kita dan absen kita pada hari ini. Nanti ibadah kita ada lagi di bulan November ya, minggu pertama. Itu jatuhnya di tanggal berapa tuh? Di tanggal 5 ya, tanggal 5 November. Oke. Ada pengumuman kah? Ada tambahan kakak Septi atau kakak yang lain? Ya adik-adik kita sudah lama nggak ketemu ya, langsung ketemunya di layar HP, online, di layar laptop. Nah, kangen nggak pengen ketemu langsung ibadahnya? Kangen. Nah, kita berdoa ya. Nanti kita berdoa sama Tuhan supaya Natal, kita udah mau Natal kan? Ya, ini udah bulan Oktober, nanti November, Desember, sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Kita berdoa supaya pada Natal itu kita bisa lakukan ibadah bersama-sama di gereja. Semua mau? Mau? Oh, nggak ada yang mau. Mau online aja via Zoom? Atau mau ketemu di gereja? Gereja ya. Nah, adik-adik berdoa supaya bisa kita lakukan ibadah Natal sekolah minggu di gereja. Ya, jangan lupa itu dibawakan doa tiap hari sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kita bisa melakukan bersama-sama. Ya adik-adik ya, siapkan rencananya mungkin di hari Sabtu juga. Sabtu di Desember. Desember keberapa Carolina rencana Sabtu? Ketiga ya? 17. Tanggal 17 Desember.
Ya adik-adik, dicatat ya. Kalau Tuhan menghendaki kita bisa merayakan bersama-sama Natal di gereja. Oke? Itu saja pengumumannya, Kak. Ya, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Kakak Kiki, Koko Kiki yang sudah mimpin pujian, untuk Kakak Lingling, terima kasih juga untuk yang di belakang layar, ada Kakak Sipra, terus ya untuk guru-guru yang lain yang sudah hadir, juga adik-adik semuanya, ya, juga untuk kakak-kakak seminari Kak Melodi, Kak Febe, Kak Wenda, terima kasih Kak Wenda, happy birthday, Kak Wenda ulang tahun loh hari ini. Coba sama-sama kita bilang 1, 2, 3 happy birthday sama Kak Wenda ya. 1, 2, 3 happy Happy birthday, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu. Ya adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita. Nanti kakak minta Kakak Wati berdoa untuk doa penutup kita ya. Ayo adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu mentaati firman Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh dengar, kami boleh menjadi anak yang baik untuk tidak seperti Ananias dan Safira yang suka berbohong. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh setia dan taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini berkati Tuhan Kak Lingling yang sudah menjadi berkat bagi kami, juga Om Kiki yang sudah membawakan puji-pujian. Berkati kami semua yang sudah mendengar dan hadir pada ibadah sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari dan sepanjang minggu sampai jumpa kembali di minggu pertama bulan November. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Selamat sore semua adik-adik. Sore semua, sampai Selamat jumpa. sore, sampai jumpa lagi. Pertama November ya. Semuanya. Dadah. Excel, Alexa, Abel, Dadah. Arka, Sean, Catherine, Ya semuanya. Elin. Pamit dulu ya. Ini nama Kelly, tambah cantik ya sekarang ya dua-duanya ya. Kelly. Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Amin. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada